peningkatan atau penurunan pembelian yang terjadi selama periode waktu tertentu. Selanjutnya untuk yang kedua tadi terkait komunikasi outcome itu contohnya bagaimana pengukuran yang sederhananya, bagaimana di luar itu brand awareness. Jadi bagaimana brand kita itu bisa dikenal dengan brand kita itu berapa ujungnya ke penjualan tadi juga gitu. Mungkin itu sih Pak Nurul tambahan dari saya. Terima kasih. Oh, berarti dari sisi penjualannya ada juga peningkatan atau tidak ya efektifnya komunikasi itu. Dari ini kan efektif dari sisi komunikasi itu efektif. Dilihat lagi dari sisi penjualan ya. Ada peningkatan atau tidak ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Nurul. Izin menambahkan? Silakan Pak Puji. Siap. Terkait dengan penambahan atau tidak, itu pasti ada penambahan. Dengan adanya penambahan, berarti ada penambahan keuntungan atau profit benefit. Dengan adanya penambahan profit benefit, berarti mencapai tujuan tersebut, organisasi pemasaran tersebut. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Pujianto atas tambahan jawabannya. Pak Lutfi tadi satu lagi ya. Iya Pak, baik Pak dosen. Selanjutnya yaitu adalah pertanyaan dari Pak Lufti Al-Ghifari. Pertanyaannya yaitu adalah black campaigns. Perlu atau tidak kita untuk melakukan black campaigns? Baik, pertanyaan ini akan saya sendiri yang jawab. Pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu black campaigns. Black campaign yaitu yang berarti kampanye negatif yang menyerang lawan atau kompetitor usaha dengan mengutamakan sisi negatif dan menjelekkan produk maupun layanan brand lain. Kalau menurut pendapat saya pribadi, Pak Lufti, kita tidak perlu melakukan black campaigns. Karena kenapa? Kita harus mengutamakan kualitas dari produk yang bakal kita tawarkan. Kalau kita melakukan black campaigns, rata-rata konsumen akan menganggap pribadi kita jelek. Konsumen akan berpikir bahwa, oh, kok langsung menjelek-jelekan, buktinya dari mana? Terus kualitas dari produk yang ditawarkan dia sendiri ini bagaimana? Jadi menurut saya pribadi, kita tidak perlu melakukan black campaigns, cukup kita meningkatkan kualitas dari produk kita paparkan apa sih yang menjadi kelebihan, kegunaan, dan manfaat dari produk kita tersebut. Karena kalau kita mengutamakan black campaigns, ditakutkan nanti malah konsumen tidak respect dengan kita. Pertama, tidak respect dengan kita. Kedua, tidak respect dengan produk yang kita tawarkan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jawab. Atau mungkin ada tambahan dari lain? Izin kami tambahkan tadi terkait dengan pertanyaan Pak Lutfi itu bagus karena menyangkut dinamika politik kita. Jadi tadi black campaign dunia politik dikaitkan dengan black campaign di dunia pemasaran organisasi suatu produk. Kalau di dunia politik, black campaign dibalas dengan black campaign itu wajar dan dinamis. Karena untuk mencapai tujuannya tersebut di dalam dunia politik dan dinamika politik untuk mencapai tujuan baik itu di DPR RI ataupun di RI 1. Kalau terkait dengan organisasi pemasaran, Abi pinjam dulu sebentar. Halo, kalau di dunia organisasi pemasaran suatu produk, black campaign tersebut bukannya kita balas dengan black campaign, tapi dibalas dengan kebaikan. Misalkan kita harus adaptasi suatu perusahaan. Misalkan kita pertama harus bisa menjalin komunikasi dengan baik dan efektif dengan dunia usaha, dengan dunia konsumen, dengan dunia produsen. Kedua, kita memperbaiki produk kita, kekurangan produk kita apa. Ketiga, kita meyakinkan dunia masyarakat yang positif bahwa produk kita itu memang bagus. Baik meyakinkan produsen, konsumen, dan stakeholder-nya. Itu Pak Lutfi kira-kira tambahan dari kami. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak yang kami hormati. Terima kasih banyak Pak Pujianto atas tambahan jawabannya. Bagaimana Pak Lutfi Al-Ghifari? Oke. Sudah cukup?
Bapak. Baik, terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua atas pertanyaan yang luar biasa. Mohon izin Pak dosen, mohon petunjuknya selanjutnya Ya. apa sudah bisa ditutup? Ya, karena waktu kita tinggal 9 menit, nanti 8 menit, waktu di closing di saya aja, ditutup aja dulu Mas. Mas Sobri. Oke, baik, terima kasih Bapak atas petunjuknya. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang luar biasa dan terima kasih banyak kepada Pak dosen yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Sebelum saya tutup secara resmi, alangkah baiknya saya tutup juga secara pantun karena saya membukanya tadi juga dengan pantun. Cakep. Cakep. Sungguh gagah Raja Sumatera. Cakep. Gagahnya dari Malaya sampai ke Cina. Cakep. Sampai di sini saja presentasi kelompok kita. Waalaikumsalam dan sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum. Ngopi. Jangan lupa jas merah. Jangan melupakan sejarah kelompok 4. Ya, terima kasih kelompok 4. Secara umum saya pikir tadi disampaikan bagus sekali. Karena memang mencoba tadi dengan sangat serius, dengan semangat, mencoba menggambarkan dari berbagai sudut tadi, dari berbagai pendekatan, sehingga benar-benar ingin mengupas di materi komunikasi terpadu ini lebih detail. Saya melihat itu bagaimana kita, karena ini memang perkuliahan, semakin banyak kita analisis, kita sampaikan, sesungguhnya itu adalah bagaimana informasi itu tersampaikan menjadi salah satu suksesnya diskusi. Kemudian tadi respon dari kawan-kawan di dalam diskusi pun saya mendengar baik penanya maupun yang menjawab secara umum bisa kita katakan baik dan bisa dikatakan secara keseluruhan itu insya Allah nyambung dan benar-benar menjawab permasalahan dan menjawab ada pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan. Saudara masih keseluruhan, khususnya kelompok 4, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi minta tolong bahan-bahan disampaikan juga ke kawan-kawan seluruh kelompok, karena nanti minta tolong bisa juga melalui Pak Arif atau langsung silakan, sehingga seluruh mahasiswa bisa menerimanya. Saya coba mengomentari di sisa waktu yang ada, sekitar 6 menit ke depan. Kalau kita bicara komunikasi, itu suka atau tidak suka di zaman ini, dari dulu pun sebenarnya komunikasi itu sudah dilakukan dalam konteks marketing terpadu ini, apalagi di zaman sekarang gitu ya, komunikasi terpadu. Bagi perusahaan yang tidak mengabarkan, yang tidak mensosialisasikan, yang tidak menceritakan, yang tidak menginformasikan tentang hebatnya produknya, hebatnya nilai-nilai yang akan dia jual, hebat jasa yang akan muncul dari produk itu, atau pelayanan yang dia berikan, atau pembeda dia dengan orang lain, produk lain, atau segala hal terkait dengan produk dan jasa itu, atau pelayanan itu, atau barang itu, maka otomatis orang nggak akan tahu, orang nggak akan mau beli itu barang, gitu ya. Jadi kalau di pertanyaan tadi Pak Arif itu penting, sangat penting Pak Arif. Kalau ini tidak dikabarkan, orang nggak datang. Dia terjual hanya di kiri kanan dia saja. Kiri kanan pun belum tentu tahu, gitu ya. Bagaimana orang-orang yang merasakan itu? Makanya bahkan orang yang pemakai aja ditanya kembali, pemakai bagaimana barang kami? Ditanya. Itu ada bagian dalam rangka untuk menyampaikan bahwa mereka puas dengan apa yang diberikan. Kemudian dikabarkan kembali. Gitu. Kalau kita lihat berbagai media sekarang menyampaikan kembali terkait dengan itu. Ini mengatakan bahwa harus dikabarkan. Bagaimana mengabarkan? Itu yang tadi terpadu tadi. Berbagai tools marketing, berbagai alat marketing yang harus disampaikan ke masyarakat. Tidak berarti satu produk memakai seluruh alat. Tidak. Yang dimaksud terpadu tadi disesuaikan produknya, disesuaikan dengan jasanya. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Produk murah pakai televisi nggak mungkin, televisi itu mahal ya. Atau umpamanya ada yang cocok pakai
apa namanya, pendekatan langsung, ada yang pendekatannya juga memang nggak harus langsung. Banyak sekali produk-produk yang memang harus kita kondisikan sesuai dengan kebutuhannya. Contoh kamu, bagaimana kita lihat umpamanya beberapa produk yang ada saat ini yang berkembang lah istilahnya, yang kita lihat contohlah di e-commerce umpamanya ya kan, bagaimana sekarang produk itu yang dulu ditampilkan di mall, orang datang ke mall. Sekarang mall berubah menjadi tempat makanan, bukan lagi tempat barang-barang itu. Karena barang-barang itu sekarang sudah pindah ke pasar digital gitu ya. Pasar digital. Otomatis orang sekarang melihat di pasar digital. Maka terjadi penghematan yang sangat besar di sana. Harga dulu dengan harga sekarang berubah. Itu kan harus dikabarkan. Kemudian ada lagi perdebatan antara si membuka digital, siapa yang langsung tampil di sana, dan siapa yang harus segera ditampilkan. Kalau kita melihat contoh antara Jalan Sudirman dengan jalan Jalan Lapis 2 untuk menyampaikan iklan itu sangat berbeda gitu. Memasang satu iklan spanduk di satu titik yang ada di jalan besar, umpamanya ada pendapat begini, kita memasang spanduk umpamanya di jalan protokol, diperkirakan kalau itu dipasang hari Sabtu, kemungkinan akan ada spanduk itu nggak hilang di hari, kalau Jakarta ya di protokol, kemungkinan itu Jumat sore dipasang, maka orang yang pulang kerja Jumat sore itu bisa melihat, Sabtu orang bisa melihat, karena Satpol PP-nya nggak ada katanya, hari Minggu nggak ada, maka baru dicabut itu hari Senin. Jadi pertanyaan sekarang, seberapa efektif spanduk itu ada? Maka kalau di total orangnya akan baca spanduk itu dibanding harga spanduk itu nggak ada masalah mau diambil Satpol PP pun di hari Senin gitu kira-kira. Jadi betapa itu disebut sangat efektif itu. Berarti ada sekian ribu orang yang akan melihat satu informasi itu di spanduk. Tinggal sekarang seberapa hebat isi materi yang disampaikan di spanduk. Jadi ada konten yang harus juga bagus, ada juga yang istilah kita tentang alatnya. Kalau kita bandingkan televisi dengan koran tadi, membandingkan brosur dengan televisi, beda-beda. Enggak semua produk masuk televisi itu efektif. Ada marketing gini, ada marketingnya itu sudah kenal ke orangnya. Kalau perguruan tinggi ini kan sebenarnya punya pasar itu kelas 3 SLTA. Jadi nggak terlalu penting dia sebenarnya itu habis-habisan di televisi itu. Boleh, tapi itu hanya untuk PR. Pembentuk image gitu ya, pembentuk image. Jadi bukan semata-mata itu marketing langsungnya tadi. Maka kalau ditanya mana sih marketing yang paling bagus, itu sebenarnya marketing langsung. Ketika pengambilan database bisa dilakukan dengan pendekatan tadi PR tadi dalam rangka memetakan, mencari bentuk pasar kita yang sesungguhnya. Ketika udah sampai titik-titik konsumen, sebenarnya itu tinggal memanen dengan cara melakukan marketing langsung tadi, personal selling tadi yang disampaikan tadi. Personal selling, untuk sampai ke personal selling ini susah. Makanya dia harus petakan dulu di mana konsumennya itu berada dengan berbagai cara tadi. Itulah komunikasi marketing ini dilakukan dalam rangka memetakan, memastikan bahwa titik mana konsumennya itu menjadi yang kita sebut database. Baru dia bombardir itu dengan berbagai cara promo istilah kita. Berbagai baik kontennya maupun alatnya. Kita memang seharusnya kita mengawinkan sedikit 1 menit ini kaitan dengan bahwa brand memang harusnya ini lebih menarik ketika ini dikawinkan sedikit dengan brand. Ada pendekatan itu, brand itu ada, kalau bukunya Pak Rangkuti itu ada bicara balancing brand itu, membandingkan antara brand dan reputasi. Brand itu apa? Brand itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam perusahaan. Segala sesuatu yang ada di organisasi. Segala sesuatu yang ada di instansi. Mulai dari mereknya, sampai keseluruhan gerak-gerik orang, cara pakai orang, cara bicara orang. Pokoknya siapapun yang terkait dengan perusahaan itu kita sebut brand yang ada dari dalam.
Reputasi adalah pandangan masyarakat terkait dengan brand itu. Jadi kalau balancing kita lihat tadi, semakin tinggi reputasi suatu brand, jadi berarti pandangan masyarakat itu positif terhadap brand itu, maka potensi penjualannya juga akan tinggi. Tapi semakin rendah nilai brand daripada reputasi, maka otomatis tingkat penjualan juga akan rendah. Itu otomatis. Kenapa? Karena cerminan tadi. Maka semua tadi, mulai produk, pelayanan, cara orang, semuanya harus betul-betul diciptakan. Itu sebenarnya tadi bagaimana brand itu diciptakan. Bukan semata-mata logo atau merek, tapi bagaimana seluruh yang ada di dalamnya. Sampai tadi sebenarnya ada disinggung mengenai brand awareness, bagaimana tentang sistem komunikasi yang membuat sampai ke mendekati hatinya, bukan lagi rasionalnya tadi dijawab oleh kawan-kawan juga tadi. Mungkin itu yang perlu saya kuatkan, tapi secara umum saya lihat ini sudah sangat bagus karena kita sudah lewat 2 menit. Mudah-mudahan pertemuan ini melengkapi total pertemuan 5 minggu dengan sayanya. Mudah-mudahan kalau ada pun kekurangan itu kapan-kapan kita mungkin di pertemuan lain kita bisa diskusikan. Tapi secara umum kelas ini menurut saya menarik untuk diskusinya, semangat dari kita bersama untuk menyampaikan ide-ide dan pikirannya. Saya tidak berpanjang lebar karena waktunya juga sudah habis, takutnya masih ada yang belum juru dan macam-macam, takutnya nanti bisa masih ada waktu. Mungkin itu sebelum saya closing masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Lutfi boleh nanya nggak Pak? Silakan Pak Lutfi. Tadi menyambung pertanyaan dari Pak siapa yang pertanyaan nomor 2 sebelum saya yang terkait marketing apa? Iya halo Pak, bisa nggak ukurannya itu parameternya itu ketika komunikasi marketingnya itu kan tadi dilihat dari banyaknya atau produk yang terjual ya Pak. Bisa nggak kalau misalnya itu kan tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai kekayaan dari perusahaan tersebut ya Pak ya. Maksudnya kan selain daripada produk yang dijual itu bisa nggak dilihat efektifnya itu dilihat dari peningkatan harga saham Pak bagi perusahaan yang sudah go public. Syarat untuk go public, syarat untuk jadi sahamnya diakui atau dia masuk ke bursa saham, itu pertama ada kriteria perusahaan-perusahaan yang dianggap oleh perseroan terbatas itu dianggap layak dulu gitu ya, dari segi total omset yang dia dapat dan pencapaian laba yang berjalan gitu selama ini, atau terutama omset lah ya, maksudnya perputaran di perusahaan itu. Kemudian di perusahaan ketika kita bicara omset, sesungguhnya kita sedang bicara pemasaran sesungguhnya. Kenapa? Karena laba rugi terjadi didasari oleh omset didasari oleh seberapa tingkat penjualan dilakukan atau penerimaan uang masuk yang akan diterima oleh perusahaan. Omset tadi, kalau penjualan kita tinggi, maka otomatis omset itu akan tinggi, maka laba akan besar. Otomatis itu. Kalau marketingnya gagal, tadi otomatis dia akan rendah. Sekarang masuk ke marketing. Kalau komunikasi tadi gagal, maka otomatis macet di marketing. Kan macet di marketing, macet penjualan. Akan sedikit orang yang datang untuk membeli. Kalau membelinya sedikit, otomatis perusahaan kemungkinan akan rugi. Kan ke sana ujungnya. Sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Nurul itu sangat terukur keseluruhan. Sangat terukur. Orang memasang di televisi pun sekarang ini, masang iklan, ada kok alat ukur dari, lupa saya namanya di provinsi, ada spesial yang mengukur. Apa namanya Pak? Lupa saya. AC Nielsen ya Pak? AC Nielsen. AC Nielsen mengukur. AC Nielsen itu ada yang mengukur langsung seberapa orang menonton itu, berapa televisi itu diadu sama dia. Mana televisi itu. Makanya iklan televisi mana, di jam mana, di jam mana pun, di mana orang nonton paling banyak dan sedikit bisa diukur, gitu kan. Kemudian tanggapan orang pun nanti akan terlihat disampaikan. Kalau kita masuk ke hotel atau perusahaan atau bahkan beberapa pasti ditanya, dapat informasi dari mana? Dapat informasi dari
Oh, saya dapat dari kawan, saya dapat dari brosur, saya dapat dari spanduk. Itu sebenarnya alat yang dipakai perusahaan untuk juga mengukur sejauh mana efektifnya iklan dia. Makanya kalau perusahaan yang hanya mengeksekusi saja tanpa melakukan evaluasi terhadap iklannya, itu perusahaan itu sangat rugi. Karena apa? Tidak bisa kita samakan proses penjualan tadi di Papua, Mbak Iriani itu, dengan yang ada di wilayah barat mungkin. Pendekatannya jarak wilayah dan itu nggak bisa bulat-bulat sama persis. Ada pendekatan yang berbeda. Itu yang kita sebut efeknya tadi. Sejauh mana masyarakat itu memahami, menerima. Bahasanya juga berbeda. Iklan di Aceh yang istilahnya dengan di kita itu berbeda. Di Aceh itu lebih ideal itu kalau perempuan itu dia idealnya berjilbab, dipasang di sana. Jangan pakai di sana yang seksi, bisa masalah, bisa kasus di situ. Itu kan itu yang seksi. Karena dia ada prosedur dan seterusnya. Sebenarnya panjang kondisi ininya, diskusi kita terkait dengan itu. Tetapi intinya terukur itu, sangat terukur. Apalagi tadi ke saham itu sangat terukur itu Mas Lutfi. Jadi marketing itu dasar kalau bisa dikatakan untuk nyawa dari perusahaan. Nyawa dari perusahaan. Kalau marketing ini gagal semua ke belakangnya. Kira-kira gitu. Mas Lutfi. Ya, Bapak terima kasih. Ya, Mas. Oke, mungkin itu. Mengenai nanti UAS dan seterusnya, saya pikir sama aja dengan UTS, sebagaimana kita kemarin, mungkin soal-soal apa. Kalau pokoknya gini, dengan saya itu sangat terbuka, kalau ada kendala-kendala ke depan, kayak kemarin ada nilai yang terlambat atau susah terkirim, di WA aja ke saya nggak terlalu kaku soal itu. Supaya jangan sampai ada yang dirugikan. Kemudian ada hal-hal yang dianggap perlu dikonfirmasi, silakan dikonfirmasi. Bisa melalui Pak Ari, bisa melalui saya langsung. Pak, mau nanya nilainya gimana Pak rata-rata? Ada yang A, B, C, D gitu Pak. Tolong dikasih tahu Pak. Belum sampai soalnya Pak. Kan belum, ini nanti harus keseluruhan kan, nggak bisa. Oh, maksudnya maksudnya TS. TS ya Pak. Oh jangan, Pak. Sekalian. Sekaligus saja nanti semua. Oh, nah, hafal juga saya satu-satu kan nanti. Enggak, garis besar dengan A atau gimana Pak? Gambarannya aja maaf. Jadi buat parameter saya nanti penilaian itu, cara menilai itu baru muncul dia A, dia baru muncul angka. Angka itu kan gini, dia nanti kombinasi umpamanya UTS itu umpamanya 30%, UAS itu umpamanya 40%, tugas itu umpamanya kan gitu ya. Jadi dari nanti persentase itu di total keseluruhan, baru dapatlah total angka, kemudian masuk ke huruf A-nya itu. Itu nanti dari persentase itu. Makanya kalau umpamanya kita sebut umpamanya dapat nilai UTS rendah atau UTS tinggi, tidak mencerminkan nilai akhir karena kan masih ada nilai-nilai yang lain. Makanya tadi enaknya itu disampaikan ketika lengkap. Karena nanti supaya nggak nanti udah pusing duluan, oh nilai saya rendah, yang bagi yang rendah. Atau sebaliknya yang tinggi udah puas rupanya besok UAS ngisinya jadi asal jadi gitu ya. Tapi yang pasti di saya berusaha, terutama yang aktif dan hadir itu sangat saya hargai, apalagi yang bekerja dengan rajin. Kemudian ada kuliah S2 tentu tidak bisa kita samakan dengan kuliah S1 atau dengan memberikan nilai SMA. Ini pengorbanannya jauh lebih besar di kawan-kawan. Bahasanya sebenarnya kan kalau orang S2 S3 ini udah nggak mau belajar sebenarnya lagi. Banyak kesibukan keluarga, kesibukan kantor gitu. Tapi dia harus mampu mengambil itu sebagai tanggung jawab untuk meningkatkan keilmuan. Jadi saya sangat kita hargai. Itu Murni dan kawan-kawan semua. Pak, terima kasih Pak. Ya, demikian ya supaya terima kasih Bapak. Mohon maaf selalu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mohon maaf kalau ada kekurangan sana sininya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan maafin lahir batin. Sama-sama. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin tadi belum absen. Bu Datoran sampaikan, Bu. Saya juga Bapak izin. Ya. Saya Sampaikan tadi sama Pak Anggita Khairani, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi telat. Mohon izin Bapak Sinta Eria Revina, Bapak. Mohon maaf tadi Anggita telat. dulu, bentar. Anggita. Ya, Anggita udah. Izin saya Yeni, Pak. Hari Sutanto, Pak. 45. Hari Sutanto 45. Pak. Kok hari enggak? Sukmayanto 45. Hari Sutanto 73, Pak. 73. Veksi, Pak. Veksi. Itu kok nggak ada. Pak, Veksi, Pak. Veksi 013, Pak. Hari Sutanto belum sebentar hari Sutanto. Hari, Pak. Hari Sutanto. Hari ya. Ya. Hari Ramadan Syah. Yang sudah nggak apa-apa duluan, yang ini nggak apa-apa. Veksi, Pak. Veksi 013, Pak. Bentar, Mas Harinya belum kelihatan. Mas Hari, sebentar. Kok nggak ada sih Mas Hari? Bentar. Saya catat aja dulu lah. Catat di depan lagi. Bentar ya. Ari Sutanto ya. Hari ya. Iya, Pak. Hari Sutanto, Pak. Pak, saya Pak. Yandi, Pak. Yandi Juniansa. Yandi, kebetulan nih. Langsung ketemu. Kalian Yeni, Pak. Yeni Dawati, Bapak. Yeni Dawati. Bentar. Iya, sekalian iya, Pak. Dekat. Oh, dekat sini ya. Ya. Itu hurufnya beda-beda yang di sini. Nggak berurutan apanya. Oh, berurutan ya. Pak. Absennya itu. Veksi, Pak. Mbak Yeni bentar. Mbak Yeni dulu bentar. Yeni Dawati, Bapak. Ini di depan deh tadi. Tadi ada. Ya ini Dawati, oke. Veksi, Pak. Veksi, Pak. Veksi. Bentar Mas Veksi. Ada tadi Mas Veksi, bentar. Ya, Mas Veksi udah. Nih. Bapak Sinta, Bapak. Sinta. Igan, Bapak. Sinta. Bentar. Bapak izin Yeni tadi udah ya Pak? Yeni udah dapat ya? Udah, Bu Yani udah. Ini Dawati sudah. Terima kasih Bapak. Izin live duluan ya Pak. Ya, silakan. Mbak Sinta. Sinta Eria Revina Bapak. Sinta. Saya tulis dulu ya. Ya Bapak. Eria Revina. Oke. Izin Pak. Ya. Aris Pujianto Pak. Mas Aris ada. Aris Pujianto Pak. Mas Aris. Aris Pujianto biasanya dekat dengan Mas Pujianto. Bentar. Mas Aris Pujianto. Sudah? Iya Pak, terima kasih.
Mas Yandi udah kan? Mas Yandi belum? Yandi Juliansa udah, Pak. Yandi itu ya? Yang tadi udah. Yandi Juliansa udah. Ya, cukup udah semua ya, Mas Arif ya? Mas Arif udah lengkap ya, Mas Arif? Nanti yang Saya sudah, Pak, ya. Mas Arif udah. Demikian ya, kita saya lab Mas Arif, kawan-kawan semua. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, izin. Banyak, Pak. Izin. Terima kasih banyak, Pak.